dance for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm from me. Ya, selamat pagi Bapak. Kami dari SMP Katolik Santo Ibrahim ingin mewawancarai Bapak. Kami minta waktu Bapak. Apakah bisa? Bisa. Ya, sebelum itu saya memperkenalkan nama saya, Manus Kepenegi. Dan saya Mansur Kematari. Saya Kesya Made, saya Rangga Lubang, saya Pelangi Kalau, saya Stevie Pudi. Ya, dan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh teman saya. Apa risiko yang terjadi apabila di jalan kekurangan rambu-rambu lalu lintas? Oke, baik. Kekurangan lampu lalu lintas di jalan sudah pasti risiko yang akan terjadi adalah risiko kecelakaan. Karena fungsi tujuannya adanya rambu-rambu, sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, rambu-rambu berfungsi untuk memberikan peringatan atau himbauan kepada para pengendara lalu lintas jalan agar lebih berhati-hati. Pertanyaan nomor 2. Ya. Apa sanksi yang diberikan kepada pengendara bila tidak memiliki SIM? Oke, baik. Kalau tidak memiliki SIM itu kepanjangannya apa? Surat izin mengemudi. Izin mengemudi. Surat izin mengemudi ini bagi siapa yang mengendarai kendaraan bermotor, mau roda 2, roda 4, roda 6 dan selanjutnya. Intinya bahwa setiap orang yang pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Kalau dia tidak memiliki SIM, maka dalam aturan itu ada pada pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 itu di mana mengatakan seperti ini. Barang siapa yang mengendarai kendaraan bermotor dan tidak memiliki surat izin mengemudi, maka akan dikenakan kurungan selama 4 bulan dan denda sebanyak 1 juta rupiah. Nah, ini yang ngomong undang-undang, bukan Pak Polisi. Pak Polisi hanya menyampaikan. Maksudnya begini, undang-undang ini sudah dibuat oleh pemerintah. Polisi hanya sebagai alat untuk melaksanakan atau melakukan undang-undang ini, melakukan aturan ini. Pertanyaan ketiga. Ya. Berapa banyak jumlah kecelakaan yang terjadi di alur dan apa tindakan yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi angka kecelakaan di alur? Bagus, baik. Di alur, ya kebetulan polisi ini melakukan perekapan jumlah kecelakaan sampai dengan hari kemarin. Itu angka kecelakaan ada di jumlahnya di 28 kasus. Jadi alur ini jumlah kecelakaan cukup banyak. 28 kasus ini sudah mengakibatkan 3 orang meninggal. Jadi itu juga Pak Polisi mau kasih tahu bahwa itu juga baru terkait dengan orang yang sudah datang lapor di kantor polisi. Kecelakaan yang tidak datang lapor di kantor polisi juga banyak. Ya, sering juga banyak yang terjadi kecelakaan itu mereka tidak melapor. Nah, itu yang sudah dilaporkan di kantor polisi itu sudah sekitar 28 kasus. Maka langkah-langkah polisi kalau tindakan yang tugas pokok polisi lalu lintas yang mereka lakukan, kita lakukan untuk bagaimana mengurangi angka kecelakaan. Yang pertama itu sudah pasti melakukan patroli. Polisi itu suka melakukan patroli di jalan. Sering lihat polisi lalu lintas ada di jalan. Nah, itu tujuannya yang pertama untuk menekan angka kecelakaan supaya jumlah kecelakaannya tidak meningkat lagi. Kemudian Pak Polisi juga sering turun ke sekolah juga pernah. Mungkin kayak kalian ke sekolah belum, tapi sudah pernah, tapi sudah waktunya sudah cukup lama. Pak Polisi pernah ingat beberapa tahun yang lalu pernah kalian ke sekolah, tapi sudah cukup lama, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Tetapi belum lama ini Pak Polisi pernah turun di SMA Santi Yosef. Jadi artinya bahwa bagaimana Pak Polisi melakukan tindakan untuk mengurangi angka kecelakaan. Pak Polisi turun ke sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi kepada anak sekolah, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak sekolah untuk hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Oke. Apakah anak sekolah boleh mengendarai motor ke sekolah? Iya, pertanyaan ini kalau sesuai dengan aturan ya tidak boleh. Karena aturannya kan tadi contoh yang tadi, yang pertanyaan yang punya SIM itu. Nah, misalkan
anak sekolah itu kira-kira sudah punya SIM atau belum? Belum. Kenapa? Karena masih bawah umur. Mana masih di bawah umur, belum cukup umur. Sudah pasti kalau sesuai aturan tidak boleh. Ya, sesuai aturan tidak boleh. Tetapi kalau kalian menggunakan kendaraan itu untuk sesuatu hal yang baik, macam kayak ada kan, polisi sering lihat ini ada anak-anak yang suka bantu orang tuanya ke pasar, orang tua di kampung begitu. Tapi kalau sesuai aturan ya tidak boleh. Tidak ada kata kompromi bilang dia boleh karena dia orang susah atau dia rumah jauh atau dia tidak ada. Kalau secara aturan, karena anak-anak sekolah sudah pasti kalau yang masih di bawah umur belum punya SIM. Kalau tidak punya SIM ya sudah pasti nanti melanggar aturan. Ya. Kalau risiko yang lain lagi banyak. Kalau misalnya dia belum punya SIM, dia belum mengerti tentang aturan lalu lintas, maka risikonya akan lebih banyak lagi. Kalian sudah tidak paham tentang aturan, kalian tidak tahu risiko yang terjadi ketika kalian mengendarai kendaraan yang rata-rata orang anak-anak luar berpikir bahwa kendaraan untuk senang-senang, tetapi kalian tidak tahu lebih parah dari itu. Ya, tadi polisi tunjuk SMP dengan luka yang parah di kepala. Itu karena apa? Dia tidak pakai helm. Ya, itu risikonya, itu tidak boleh. Anak sekolah belum boleh bawa kendaraan ke sekolah. Ya, ada lagi? Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Hanya itu saja? Oke. Ada patah kata lain penutup? Tidak ada? Baik. Oke. Terima kasih. Girl, better work for me. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up from me. Look back at it all, I'm from me.